suatu proses belajar mengajar di kelas, khususnya mata pelajaran sejarah. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah KPM 1 atau pengalaman praktik lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, silahkan satu orang untuk memimpin temannya berdoa dulu ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Baik anak-anak, coba semua perhatikan, bangkunya tolong dirapikan, kemudian bukunya disiapkan sambil ibu absen ya. Muhammad Rifki Miftahun Nurul Had. Hadir, Bu. Tina Aulia. Hadir, Bu. Ainun Syafitri Muslimin. Hadir. Nasrul mana? Sakit, Bu. Oh ya. Suratnya ada? Tidak ada. Oh ya. Baik. Yuli Hastuti. Hadir. Tessa Nur Sastia. Hadir, Bu. Iya. Nur Hidayanti. Sakit. Oh sakit ya. Oke. Ananda Misra Ramadhani Rajab. Hadir, Bu. Nurul Kaidah. Hadir. Nur Ayu Fitriani. Hadir. Muhammad Abrar. Hadir, Bu. Elisa Zulistiani Azhar. Hadir. Muhammad Alwi. Hadir, Bu. Andi Wikrawardana. Hadir. Terakhir Hairun Nisa. Hadir, Bu. Ya, bagaimana sih belajar hari ini? Ya. Iya, baik. Jadi semua di atas meja tidak ada buku pelajaran lain selain buku pelajaran sejarah. Semuanya harap mendengarkan ya. Selama Ibu mau jelaskan di depan, semuanya simak baik-baik, diperhatikan. Ketika nanti Ibu mempersilahkan anak-anakku sekalian untuk berbicara dan bertanya, ya silahkan bertanya. Baik anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang perkembangan alam dan makhluk hidup. Ya betul. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Coba satu orang kemukakan apa yang kemarin masih diingat tentang materi perkembangan alam dan makhluk hidup. Coba satu orang angkat tangan, boleh? Saya, Bu. Saya. Ya, coba Rini. Minggu lalu itu kita belajar tentang pembagian zaman. Di pembagian zaman itu, Bu, ada 4. Yang pertama itu zaman arkaikum, itu sekitar 2.500 tahun yang lalu. Terus yang kedua itu ada zaman paleozoikum, itu sekitar 340 juta tahun yang lalu. Terus yang ketiga ada zaman mesozoikum, itu sekitar 140 juta tahun yang lalu. Dan yang terakhir itu ada zaman neozoikum, itu, Bu, sekitar 60 juta tahun yang lalu. Iya, betul sekali yang disebutkan oleh temannya tadi. Itu adalah 4 pembagian zaman berdasarkan geologi. Coba sebutkan kembali semuanya sama-sama. Yang pertama, zaman arkaikum. Kedua, zaman paleozoikum. ketiga, zaman mesozoikum. Dan yang terakhir adalah zaman neozoikum. Nah, sebelum masuk materi, Ibu punya video. Kita nonton video bareng, boleh ya? Tahukah Anda dari mana asal-usul Proto-Melayu atau Melayu tua? Berikut penjelasannya. Proto-Melayu atau Melayu tua
merupakan golongan Austronesia yang berasal dari Yunan dekat dengan lembah Sungai Cina Selatan dan Vietnam Utara. Bangsa Melayu tua ini memasuki wilayah Indonesia sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Mereka masuk melalui dua rute, jalan barat dan jalan timur. Jalur kedatangan jalan barat dari Cina Selatan atau Yunan ke semenanjung Malaysia, kemudian menyebar ke Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan jalur timur dari Cina Selatan atau Yunan ke Taiwan, kemudian ke Filipina, menyebar ke Sulawesi dan Maluku. Berdasarkan bukti sejarah, diketahui bahwa untuk menyeberangi lautan dari daratan Asia Tenggara seperti Malaysia dan sekitarnya, nenek moyang kita atau Proto-Melayu menggunakan alat transportasi berupa perahu bercadik. Perahu bercadik sendiri adalah perahu yang memiliki tangkai di kedua sisinya sebagai alat penyeimbang. Faktor yang menyebabkan terjadinya migrasi ke Nusantara ialah adanya peperangan antar suku dan adanya desakan bangsa lain dari Asia Tengah yang lebih kuat sehingga mereka migrasi menuju selatan. Orang-orang Melayu tua ini berkebudayaan batu muda atau Neolitikum, di mana ia sudah mulai bercocok tanam dan hidup menetap. Walaupun benda-benda buatan mereka masih menggunakan batu, namun telah sangat halus. Kebudayaan kapak lonjong dibawa bangsa Proto-Melayu melalui jalan timur, sedangkan kapak persegi melalui jalan barat. Ciri-ciri bangsa Melayu tua ialah: pertama, rambutnya lurus, kemudian kulit sawo matang, bermata sipit, dan bentuk mulut dan hidungnya sedang. Dan yang termasuk keturunan Proto-Melayu di Indonesia adalah suku Dayak di Kalimantan Tengah, kemudian suku Toraja di Sulawesi Selatan, suku Sasak di Pulau Lombok, suku Nias di pantai barat Sumatera, suku Batak di Sumatera Utara, dan suku Kubu di Sumatera Selatan. Selain suku yang disebutkan tadi, suku Mentawai juga termasuk pendukung Proto-Melayu yang menetap di Kepulauan Nusantara sebelah barat. Berikut ini cuplikan film dokumenter mengenai kehidupan suku Mentawai. Nah, dari video tadi ada yang ingin berkomentar. Coba satu orang mungkin bisa mengomentari tentang video tadi. Misalnya saya, Bu, video ini menarik sekali karena di dalamnya bercerita tentang perjalanan kehidupan manusia ya. Seperti itu, atau yang lain juga boleh, yang mau memberikan tanggapan boleh. Ayo coba satu orang. Saya, Bu, mau berkomentar. Ternyata itu, Bu, nenek moyang bangsa Indonesia itu, Bu, datang ke Indonesia pakai perahu bercadik nih, Bu. Kalau saya, Bu, dari video yang dipaparkan tadi, ternyata nenek moyang bangsa Indonesia itu datang
sudah lama, kemudian dia punya jalur-jalur khusus yang dilintasi. Terus Bu, selain itu tadi saya lihat ada kebudayaannya sendiri. Seperti itu Bu, dari saya. Iya, komentar yang sangat bagus dari teman kita. Boleh di WA plus. Hari ini kita akan belajar tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, kita tahu kita sekarang tinggal di Kepulauan Indonesia, salah satu kepulauan terbesar ya di dunia. Kita di Indonesia ini terdiri dari banyak ras, kemudian banyak suku ya. Contohnya misalnya Rini sendiri sukunya suku Bugis. Kemudian temannya yang satu Sinta dari suku Jawa. Kemudian di belakang ada orang Toraja. Nah, ini semua merupakan suatu contoh kecil betapa beraneka ragamnya suku yang ada di Indonesia. Keanekaragaman ini tidak serta-merta ada dengan sendirinya, tapi pasti punya sejarahnya masing-masing. Nah, untuk lebih jelasnya tentang nenek moyang bangsa Indonesia, coba semuanya perhatikan slide ya. Nah, jadi siapa nenek moyang bangsa Indonesia? Sebenarnya dari mana itu nenek moyang bangsa Indonesia? Jadi untuk mendasari pengetahuan kita boleh dulu menelusuri beberapa pendapat dari para ahli tentang bagaimana kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia, baik ahli yang dari luar maupun yang dari dalam negeri. Nah, untuk ahli yang pertama itu ada Profesor Dr. Henry Kern. Nah, Profesor Dr. Henry Kern ini dia menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Austronesia. Apa sebenarnya Austronesia itu? Ada yang tahu? Dari kata Austronesia ya. Austronesia berasal dari kata Austro. Austro artinya selatan dan Nesia artinya kepulauan. Di mana sebenarnya kepulauan selatan yang dimaksud oleh Profesor Dr. Henry Kern di sini? Jadi, pulau-pulau di sebelah selatan daratan Asia ini disebutlah dengan nama Austronesia. Nah, kemudian orang-orang atau bangsa yang mendiami daerah Austronesia inilah disebut sebagai bangsa Austronesia. Lalu bangsa Austronesia ini kemudian mendiami daerah yang sangat luas, ya. Jadi daerahnya itu membentang dari Pulau Madagaskar sampai ke Pulau Paska, kemudian mengantarai lagi daerah Taiwan sampai ke Selandia Baru. Bangsa inilah yang kemudian masuk ke Indonesia dan disebut sebagai bangsa Melayu. Nah, kemudian nenek moyang bangsa Indonesia ini dibagi menjadi dua. Apa saja itu? Yang pertama ada Proto Melayu, yang kedua ada Deutero Melayu. Nah, kalau kita bahas satu-satu, pertama Proto Melayu. Jadi Proto Melayu ini atau Melayu tua, dia datang membawa sebuah kebudayaan yang disebut sebagai kebudayaan batu muda atau Neolitikum, ya. Adapun hasil kebudayaannya itu seperti misalnya kapak lonjong, kemudian ada juga disebut juga sebagai kapak persegi. Nah, adapun keturunan dari bangsa Proto Melayu yang ada di Indonesia itu seperti yang kita bisa lihat adalah suku Dayak misalnya, kemudian ada suku Toraja, suku Batak, nah suku Papua juga itu termasuk dalam suku bangsa Proto Melayu. Nah, yang kedua kemudian ada Deutero Melayu, ada Melayu tua berarti ada Melayu muda. Nah, kedatangan Deutero Melayu ini dia itu melalui jalur barat. Jadi
dari Semenanjung Malaya, kemudian dia pergi ke Sumatera, dan akhirnya tersebar luas ke Indonesia. Nah, kalau dilihat dari sisi kebudayaannya, kebudayaan bangsa Detro Melayu ini, ya anak-anak, dia setingkat lebih tinggi dibanding dengan kebudayaan Proto Melayu atau Melayu tua. Jadi kalau dari Proto Melayu, hasil kebudayaannya itu terbuat dari logam. Logam yang di sini dimaksud adalah besi dan perunggu. Nah, kemudian suku bangsa Detro Melayu ini, ya, dia itu berasal dari Vietnam Utara. Nah, makanya kalau kalian dengar suku bangsa Detro Melayu ini juga sering disebut sebagai Dongson, atau dia mempunyai kebudayaan Dongson karena dia berasal dari Dongson atau Vietnam Utara. Kemudian sukunya apa, Bu? Nah, kalau suku dari Detro Melayu yang tersebar di Indonesia itu seperti misalnya suku Bugis, kemudian ada juga suku Jawa, dan suku Minang juga termasuk dalam Melayu muda ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum materi terlalu jauh, yang belum dimengerti boleh bertanya. Saya Bu mau bertanya. Silakan. Kan tadi Ibu sebutkan pendapat ahli dari luar negeri. Nah, pertanyaan itu Bu, adakah pendapat ahli dari Indonesia? Pertanyaan yang sangat bagus ya. Ada satu tokoh yang berasal dari Indonesia, yang bernama Muhammad Yamin. Jadi Muhammad Yamin ini seorang tokoh nasionalis Indonesia. Nah, adapun pendapat dari Muhammad Yamin ini, dia mengatakan bahwa nenek moyang bahasa Indonesia itu berasal dari Indonesia itu sendiri. Dia mengatakan demikian kenapa? Karena banyak ditemukan artefak-artefak yang jumlahnya sangat banyak katanya. Jadi hal ini menimbulkan persepsi bahwa nenek moyang bahasa Indonesia itu berasal dari Indonesia itu sendiri. Itu menurut pendapat dari Muhammad Yamin. Nah, bagaimana, jelas? Jelas ya tadi penjelasannya. Nah, kemudian para ahli juga menjelaskan tentang bagaimana sih sebenarnya penyebaran manusia atau nenek moyang yang ada di Indonesia. Jadi dia ada menjelaskan tentang melihat dari penyebaran bahasanya ya. Kemudian yang kedua dari benda-benda atau kebudayaan yang ditinggalkan, dan ada juga yang menjelaskan seperti tadi yang telah disinggung bagaimana penyebarannya terhadap penggunaan transportasi perahu bercadik. Nah, coba perhatikannya, kita bahas satu-satu. Iya, baik. Jadi penyebaran manusia dan bahasa Austronesia ya dalam kaitannya dengan persebaran manusia di Indonesia. Jadi ada suatu bahasa di Asia Tengah melahirkan bahasa Cina, bahasa Siam, ya. Kemudian bahasa ini menyebar ke selatan dan melahirkan keluarga bangsa Dravida. Nah, kemudian menyebar lagi ke Asia Timur, termasuk Asia Tenggara, dan melahirkan keluarga bahasa Austronesia, yang kemudian menurunkan 4 kelompok besar, yaitu bahasa Melayu, yang disebut sekarang bahasa Indonesia ya, kemudian bahasa Melanesia, bahasa Mikronesia, dan bahasa Polinesia. Lalu tahun 1889 ya, Profesor Dr. Kern ini melakukan penelitian tentang penyebaran manusia berdasarkan perbandingan bahasa. Jadi Profesor Kern ini membandingkan bahasa-bahasa yang ternyata serumpun dengan bahasa Austronesia. Lalu dia melihat penyebaran rumpun bahasa ini ternyata sangatlah luas, sangat luas, yakni dari barat sampai Madagaskar, kemudian ke timur sampai ke Pulau Pasca, ke utara sampai ke Formosa, sedangkan ke selatan sampai ke Selandia Baru bahkan. Nah, dalam penyebarannya bahasa Austronesia ini kemudian luas, dan Indonesia menjadi pangkalan yang kedua bagi penyebaran lebih lanjut dari bahasa Austronesia itu.
Yang kedua, penyebaran pendukung kebudayaan kapak persegi. Jadi, profesor selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh Kern, dan ternyata penyelidikannya sesuai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh von Heinegeldern. Nah, dia meneliti peninggalan-peninggalan artefak ya dari zaman Neolitikum. Nah, ternyata dia melihat dari daerah persebaran kapak persegi dan kapak lonjong dari zaman Neolitikum itu di Nusantara sesuai dengan daerah persebaran bahasa-bahasa di Indonesia bagian barat maupun Indonesia di bagian timur. Nah, kemudian persebaran kapak persegi disimpulkan ya menurut von Heinegeldern ini persebarannya itu berasal dari daerah Yunan atau Cina Selatan yang telah dijelaskan di awal sekali tadi ya. Nah, jelas ya. Nah, kemudian persebaran kapak persegi ini ya dari daerah Yunan di Cina Selatan itu berasal dari daerah hulu sungai-sungai besar yang ada di Asia Tenggara seperti Sungai Brahmaputra, ada Sungai Mekong, ada juga namanya Sungai Menam. Nah, dari lembah-lembah sungai inilah kebudayaan ini dan tentunya manusia pendukungnya ikut menyebar ke hilir sehingga sampai di Asia Tenggara bagian utara. Nah, kemudian di sini kebudayaan itu mempunyai cabang kebudayaan kapak bahu, tapi dalam perkembangannya kemudian menyebar dalam bentuk yang berbeda ya seperti itu. Jadi dia berkembang dan kemudian pendukung kebudayaan kapak persegi inilah yang disebut sebagai bangsa Austronesia, sedangkan pendukung kebudayaan kapak bahu adalah bangsa Austroasia. Sampai di sini jelas. Kemudian boleh sambil dicatat dulu ya adik-adik sekalian, di slide silakan dicatat sebagai referensi kalian nanti ya untuk misalnya ulangan ya. Nah, jadi itu tadi selain penyebaran manusia dan bahasanya ya, kita juga bisa lihat dari penyebaran pendukung kebudayaannya seperti kapak persegi. Oke, sudah dicatat. Kemudian yang terakhir adalah anak-anak ya, penyebaran manusia dengan perahu bercadik yang tadi. Nah, ada seorang ahli bernama Hornell. Nah, Hornell ini mengadakan suatu penyelidikan terhadap jenis-jenis perahu yang ada di Nusantara dan negara-negara yang ada di sekitarnya. Jadi, Hornell ini menarik kesimpulan bahwa katanya perahu bercadik adalah perahu khas bangsa Indonesia. Nah, kemudian bagaimana dengan keberadaannya di luar Indonesia? Nah, dia berpendapat bahwa adanya perahu di luar Indonesia ini mungkin karena pengaruh atau pembawaan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Tugas adik-adik sekarang silakan berdiskusi dengan teman sebangkunya. Kalian boleh cari materi tentang jenis ras yang ada di Indonesia, boleh cari searching, boleh searching di HP-nya boleh. Kemudian untuk di buku paket juga wajib ya dibaca di situ. Kemudian isi format yang sudah ibu bagikan tadi, coba uraikan nanti setelah kalian berdiskusi.
Bagaimana, ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, coba saya minta Rini untuk memaparkan hasil diskusinya ya, tadi sama teman sebangkunya, boleh?
Baiklah teman-teman, saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu jenis-jenis ras manusia yang ada di Indonesia. Nah, jenis-jenis ini dapat dibagi menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama itu ada golongan Papua melanosoid, yaitu ciri-ciri golongan Papua melanosoid adalah rambut keriting, bibir tebal, dan kulit hitam. Kelompok manusia yang termasuk golongan ini adalah penduduk Pulau Papua, Kai, dan Aru. Yang kedua itu ada golongan negroid. Golongan negroid mempunyai sifat seperti orang negro, tetapi mereka bukan keturunan negro, dengan ciri-ciri rambut keriting, perawakan kecil, dan kulit hitam. Persebarannya di Semenanjung Malaka dan orang mikroskopi di Pulau Andaman. Yang ketiga itu ada golongan wedoid. Golongan wedoid berasal dari Sri Lanka, dengan ciri-cirinya adalah perawakan kecil, kulit sawo matang, dan rambut berombak. Persebarannya adalah orang Sekai di Siak, orang Kubu di Jambi, orang Enggano, Mentawai, Toala Tokea, dan Tomuna di Kepulauan Muna. Dan yang keempat yaitu golongan Melayu Mongoloid. Golongan Melayu Mongoloid adalah golongan terbesar yang ditemukan di Indonesia dan dianggap sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Nah, itu tadi ya penjelasan dari temannya, penjelasan hasil diskusinya. Dia bilang bahwa ciri-ciri atau ras yang manusia yang ada di Indonesia itu punya cirinya masing-masing. Pelajaran kita untuk hari ini. Mungkin ada yang berani untuk menyimpulkan pelajaran hari ini? Ibu, saya mau menyimpulkan pelajaran pada hari ini bahwa dari awal pelajaran tadi kita bisa ternyata merasakan atau merefleksikan bagaimana perjalanan nenek moyang bangsa Indonesia ya. Kemudian nenek moyang bangsa Indonesia dari beberapa pendapat ahli dan kemudian dibagi menjadi dua, yakni Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Nah, itulah yang kemudian menjadikan Indonesia ini, negara kita, sebagai negara yang sangat beragam. Nah, kemudian itulah kemudian yang menjadi banyak percabangan ras-ras yang ada di Indonesia. Itu Bu kesimpulan dari saya. Terima kasih. Iya, kesimpulan yang menarik sekali ya dari teman-teman, salah satu teman kita. Nah, coba untuk di akhir pelajaran kita simpulkan dari awal tadi. Yang pertama kita sudah bahas bagaimana penyebaran bangsa Austronesia sebagai nenek moyang bangsa Indonesia ke Indonesia. Tadi sudah disebutkan dari pendapat para ahli, ada dari Muhammad Ali, kemudian dari von Heinegeldern juga. Nah, kemudian kita juga sudah bahas tentang bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua dan bangsa Deutero-Melayu atau Melayu muda. Jadi semua punya hasil kebudayaannya masing-masing. Kemudian di Indonesia juga tersebar ya masing-masing suku bangsa, baik Proto-Melayu maupun Deutero-Melayu. Nah, kemudian yang terakhir hasil diskusi dari teman-temannya bahwa jenis-jenis ras manusia yang ada di Indonesia itu ada 4. Yang pertama golongan Papua melanosoid, yang kedua golongan negroid, yang ketiga golongan wedoid, dan yang terakhir adalah golongan Melayu Mongoloid. Ya, mungkin cukup sekian pelajaran kita hari ini. Oh iya, untuk minggu depan kita coba ulangan harian ya. Silakan
pelajari bab 3 ya, dari penjelasan yang kemarin dengan yang hari ini. Jadi mohon dipersiapkan, kemudian silakan belajar di rumah masing-masing. Ya, cukup sekian dari Ibu hari ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.